Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam upaya memperkuat peran polisi penolong yang humanis dan berintegritas, Baharkam Polri menggelar Rakernis tahun 2025 di Yogyakarta. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri untuk semakin responsif dalam melindungi dan melayani masyarakat. Berikut laporan dari Bribtu Dinda untuk Anda. Badan Pemelihara Keamanan Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sebagai polisi penolong yang responsif, adaptif, dan berintegritas dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam Rakernis Baharkam Polri tahun 2025 di Yogyakarta pada Kamis 6 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rakernis Baharkam Polri tahun 2025 resmi digelar di Yogyakarta pada Kamis 6 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto, bersama para pejabat utama Baharkam Polri, termasuk para Kakor, Karo, Direktur, dan jajaran Korbinmas, Korsabhara, serta Korpolairut. Rakernis mengusung tema Baharkam Polri sebagai polisi penolong yang responsif, adaptif, dan berintegritas dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat guna mendukung program Astacita. Kegiatan secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto, yang disaksikan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Anggoro Soekartono. Dalam arahannya, Komjen Pol Karyoto menyampaikan bahwa Rakernis bukan hanya momentum evaluasi, namun ajang untuk memperkuat arah kebijakan Baharkam Polri dalam menghadapi tantangan dan tugas yang semakin kompleks. Perkembangan sosial masyarakat, potensi bencana alam, hingga konflik horizontal membutuhkan kehadiran polisi yang lebih sigap, humanis, dan berintegritas dalam memberikan pertolongan. Komjen Pol Karyoto menyoroti 3 fungsi penting Baharkam. Korbinmas sebagai cooling system melalui peran aktif Babin Kamtibmas, Korpolairut sebagai penolong di laut dan udara yang tangguh dalam setiap bencana, serta Korsabhara sebagai simbol kehadiran nyata Polri di lapangan secara profesional dan humanis. Rakernis Baharkam 2025 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran polisi penolong seiring dinamika sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Melalui momentum ini, Baharkam Polri meneguhkan komitmen untuk terus meningkatkan layanan publik yang humanis dan adaptif, demi terwujudnya Polri yang semakin profesional dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dinda dari Bithumas Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi psikologis korban dan keluarga atas peristiwa runtuhnya atap asrama santri putri sebuah ponpes di Kecamatan Basuki, Situbondo, Jawa Timur, Polres Situbondo melaksanakan kegiatan trauma healing pada Jumat 31 Oktober 2025. Kegiatan yang digelar di area pondok pesantren tersebut dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Situbondo, AKP Aryo Pandanaran, bersama tim konselor Polres Situbondo. Kegiatan ini diikuti oleh korban dan keluarga yang terdampak langsung akibat insiden tersebut. Kabag SDM Polres Situbondo AKP Aryo Pandanaran menegaskan pelaksanaan trauma healing bertujuan untuk membantu korban dan keluarga mengatasi tekanan emosional pasca musibah. Dalam kegiatan trauma healing, para konselor memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menyalurkan perasaan duka dan kecemasan melalui sesi berbagi cerita, konseling personal, hingga doa bersama. Para peserta tampak mulai terbuka dan berinteraksi positif dengan satu sama lain. Pendekatan spiritual healing juga dilakukan untuk memperkuat ketahanan iman serta semangat mereka menghadapi cobaan. Tim konselor fokus pada mode active listening, empati, serta pemberian teknik pengelolaan stres atau coping skill agar keluarga mampu bangkit kembali. Melalui kegiatan ini, Polres Situbondo menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir dalam upaya pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya memberikan pembinaan mental dan spiritual kepada para tahanan,
Polres Gayo Lues menggelar kegiatan yasinan bersama di ruang tahanan Polres Gayo Lues. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pamapta II, Ibda Suryadi, bersama personel piket fungsi Polres Gayo Lues. Pada malam Jumat yang penuh berkah, piket fungsi Polres Gayo Lues di bawah pimpinan Ibda Suryadi melaksanakan kegiatan yasinan dan doa bersama di dalam sel tahanan Polres Gayo Lues. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan pembinaan rohani kepada para tahanan agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menumbuhkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat. Dengan penuh khidmat, para tahanan mengikuti bacaan surah Yasin yang dipimpin langsung oleh anggota piket fungsi. Suasana haru dan ketenangan menyelimuti ruang tahanan malam itu. Melalui kegiatan rutin ini, Polres Gayo Lues berharap dapat menumbuhkan nilai-nilai spiritual, memperkuat keimanan, serta membangun semangat baru bagi para tahanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat. Udah Riki, siap sayu, panjang umur, mudahkan selalu rezekinya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.